Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aroma darah memenuhi udara, sementara suasana di sekitarnya menjadi sunyi. Sumber keheningan itu adalah sosok seorang pemuda yang berdiri di tengah medan perang, tubuhnya memancarkan aura brutal. Jika hanya melihat kekuatan luarnya, dia mungkin tidak tampak menonjol di antara para jenius yang berkumpul di sini. Namun, tidak satu pun dari mereka berani meremehkannya. Berbagai kejadian sebelumnya sudah cukup membuktikan betapa berbahayanya meremehkan dirinya. Karena itu, ketika suaranya yang dingin dan penuh niat membunuh terdengar, napas banyak orang menjadi tertahan. Seolah-olah, bahkan aroma darah di udara pun semakin pekat. Pada saat itu, Ying Xiao-Xiao segera turun dari udara. Ia menghela napas lega ketika melihat Ying Huan-Huan tidak mengalami luka fatal. "Kakak senior Xiao-Xiao, sisanya serahkan padaku," ujar Lindong dengan tenang setelah melepaskan Ying Huan-Huan dari pelukannya. Ying Xiao-Xiao menatap wajahnya, senyum hangat yang biasa kini menghilang, digantikan sorot mata merah penuh niat membunuh. Namun anehnya, justru itu membuatnya merasa lebih tenang. Ia juga melihat kelelahan di matanya, jelas Lindong datang dengan tergesa-gesa. "Hati-hati," ucap Ying Xiao-Xiao singkat, lalu membawa Ying Huan-Huan menjauh. "Saudara Lindong," King Tan muncul dengan cepat, wajahnya penuh kegembiraan. Ia sudah menyeka darah di bibirnya, berusaha terlihat baik-baik saja, meski pucatnya masih terlihat jelas. Lindong menatapnya sejenak, lalu menepuk kepalanya pelan. Kali ini, ia tidak berkata apa-apa, namun sorot matanya semakin dingin. "Bawa Chen Gui dan mundur," katanya singkat. King Tan mengangguk dan segera pergi. Di kejauhan, Yuan Chang menatap Lindong dengan dingin. "Aku kira kau akan terus bersembunyi sampai kompetisi selesai. Tak kusangka kau punya nyali muncul." Lindong tidak menanggapi ejekan itu. Ia hanya memandang medan batu di sekitarnya. "Tempat ini cukup bagus." Ia berhenti sejenak, lalu menatap Yuan Chang. "Cocok untuk menjadi tempat peristirahatan terakhirmu." Ucapan itu membuat mata Yuan Chang menyipit tajam. "Berani sekali kau," teriak seorang jenderal roh gerbang Yuan yang sebelumnya bertarung dengan King Ye. Lindong meliriknya sekilas. Langkahnya bergerak. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang. Detik berikutnya, ia sudah muncul di depan jenderal roh tersebut. Tanpa kata-kata, ia langsung melayangkan pukulan. Sisik naga di lengannya menyerap ke dalam kulit, meninggalkan cahaya hijau samar. Pola seperti naga bergerak di bawah kulitnya, memancarkan kekuatan luar biasa. Pukulan itu menghantam. Tanah di bawah jenderal roh langsung runtuh, retakan menyebar ke segala arah. Wajah jenderal itu membeku. Lindong sudah berjalan pergi sebelum apapun terjadi. Beberapa langkah kemudian, tubuh jenderal roh itu meledak menjadi kabut darah. Sunyi, seorang ahli tahap 9 Yuan Nirvana, tewas hanya dengan satu pukulan. Para murid gerbang Yuan mundur dengan wajah pucat. Ketakutan jelas terlihat. Yuan Chang menatap dengan ekspresi gelap. "Kau berani membunuh murid gerbang Yuan. Kau ingin menyeret seluruh sekte Dao ke kehancuran." Lindong mengangkat kepala. "Tenang saja, nasibmu akan sama." Raungan marah terdengar. Lei Qian melesat keluar dari reruntuhan, matanya dipenuhi amarah. Ia menyerang dengan kekuatan penuh, pedang petirnya membelah udara. Lindong tidak menghindar. Ia mengepalkan tinju. Cahaya hijau meledak dari lengannya, membentuk bayangan naga yang mengaum. Tinju dan pedang bertabrakan. Gelombang energi menghancurkan tanah di sekitar. "Pergi!" bentak Lindong. Kekuatan besar meledak. Pedang Lei Qian terlepas dari tangannya. Tubuhnya terpental mundur dengan keras. Ia kalah dalam satu benturan. Lindong tidak berhenti. Ia muncul di depan Lei Qian dalam sekejap. "Lindong, hentikan!" Ling Zhen menyerang dari samping, tombak energi melesat ke arah kepala Lindong. Namun Lindong menangkapnya dengan satu tangan. Tangan lainnya tetap meluncur ke depan, menghantam dada Lei Qian. Lei Qian memuntahkan darah. Tubuhnya terpental jauh, aura kekuatannya langsung melemah drastis. Keheningan kembali menyelimuti medan perang. Dalam waktu singkat, Lindong telah membunuh jenderal roh dengan satu pukulan, mengalahkan Lei Qian secara langsung, mengabaikan serangan Ling Zhen. Semua orang terdiam. Mereka akhirnya menyadari, kekuatan Lindong telah meningkat jauh melampaui dugaan. Di kejauhan, ekspresi Yuan Chang semakin gelap. Pertarungan ini tidak akan semudah yang ia kira. Sebuah tangan tiba-tiba muncul di belakang Lei Qian dan menekan punggungnya,
menahan seluruh kekuatan besar yang mendorongnya mundur. Lei Qian menoleh dan melihat Yuan Chang berdiri di belakangnya. Ia mengusap darah di sudut mulutnya, wajahnya tampak buruk. Anak itu jauh lebih kuat dari sebelumnya, katanya dengan suara berat. Dia sudah di tahap 8 Yuan Nirvana, jawab Yuan Chang dengan tenang. Selain itu, dia mempelajari teknik penguatan tubuh yang sangat kuat. Tubuh fisiknya jauh melampaui orang biasa. Lei Qian menggertakkan gigi. Aku tadi hanya ceroboh. Kamu bukan lawannya, balas Yuan Chang dingin. Wajah Lei Qian berubah, namun ia tidak membantah. Ia tahu, serangan barusan sudah menggunakan seluruh kekuatannya, namun tetap kalah telak. Dalam hati, ia terkejut. Saat pertama kali bertemu Lindong di wilayah iblis unik, pemuda itu masih mengandalkan trik. Tapi hanya dalam 2 bulan, kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang bahkan tidak bisa ia kejar lagi. Apa rencanamu? Tanya Ling Zhen yang baru saja turun dari udara. Aku akan menghadapinya sendiri, kata Yuan Chang sambil melangkah maju. Senyum tipis penuh niat membunuh muncul di wajahnya. Aku akan mengajarinya harga dari berpura-pura menjadi penyelamat. Ling Zhen tersenyum tipis. Ia tidak meragukan kekuatan Yuan Chang. Bahkan Chen Gui saja dikalahkan, apalagi Lindong. Semua mata tertuju pada Yuan Chang yang mulai bergerak maju. Melihat itu, moral murid-murid gerbang Yuan langsung bangkit kembali. Mereka menatap Lindong dengan senyum dingin. Dalam pandangan mereka, selama Yuan Chang bergerak, kemenangan sudah pasti. Tiba-tiba, suara angin terdengar dari kejauhan. Semua orang mendongak. Seorang wanita berpakaian putih berdiri di atas teratai hijau, melayang di langit, Ling Qingsu. Kehadirannya langsung menarik perhatian, bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kekuatannya yang sebanding dengan Yuan Chang. Keduanya berada di tahap awal kehidupan mendalam. Tatapan jernih Ling Qingsu menyapu medan perang yang penuh darah, lalu berhenti pada sosok Lindong. Ekspresi rumit melintas di matanya. Situasi sudah terlalu jauh. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Haha, Qingsu, kata Yuan Chang sambil tersenyum, jika urusanmu di wilayah iblis unik belum selesai, aku bisa membantu. Terima kasih atas perhatian kakak senior Yuan Chang. Masalahku sudah selesai, jawab Ling Qingsu dengan sopan namun dingin. Bagus, biarkan aku menyelesaikan ini dulu, lalu kita bicara lagi. Ling Qingsu tidak menjawab, ia hanya menatap Lindong. Dengan bantuan Yuan Power, suaranya perlahan terdengar di telinga Lindong. Hati-hati, Yuan Chang sangat berbahaya. Ekspresi Lindong yang dingin sedikit berubah. Ia menatapnya sekilas dan mengangguk tipis. Setelah itu, Ling Qingsu mundur ke puncak gunung. Ia tahu, ia tidak bisa ikut campur. Ini bukan sekadar konflik pribadi, ini menyangkut 2 sekte besar. Jika ia bertindak, dampaknya akan jauh lebih besar. Yuan Chang memperhatikan interaksi itu. Meskipun tidak mendengar isi percakapan, ia bisa merasakan adanya hubungan khusus. Tatapannya menjadi semakin dingin. Kau benar-benar memberi banyak alasan bagiku untuk membunuhmu, katanya pelan. Lindong tersenyum tipis. Kebetulan, aku juga punya niat yang sama. Senyum Yuan Chang menghilang. Kekuatan Yuan yang luar biasa langsung meledak dari tubuhnya, memenuhi langit seperti lautan yang bergolak. Aura tahap kehidupan mendalam jelas terasa, kekuatan yang jauh melampaui tingkat di bawahnya. Ia melayang di udara, menatap Lindong seperti dewa yang memandang makhluk biasa. Dengan apa kau akan melawanku? Tanpa menunggu jawaban, ia mengayunkan tangan. Sebuah telapak tangan raksasa yang terbentuk dari kekuatan Yuan turun dari langit, menghantam Lindong dengan tekanan yang menggetarkan. Lindong mengangkat kepala. Dengan satu gerakan, ia memanggil sebuah kuali merah besar. Kuali itu membesar dengan cepat, memancarkan panas yang luar biasa, lalu bertabrakan langsung dengan telapak tangan tersebut. Ledakan besar terjadi. Telapak tangan itu hancur, sementara kuali merah bergetar sebelum melayang di atas Lindong. Mata Yuan Chang menyipit. Kuali itu, ternyata jatuh ke tanganmu. Ekspresi Lei Qian dan Ling Zhen juga berubah. Mereka tidak menyangka harta yang mereka cari justru berada pada Lindong. Namun, apakah kau pikir harta Yuan murni cukup untuk melawanku? Kata Yuan Chang dingin. Dengan cadangan kekuatan Yuan milikku, aku bisa mengurasmu sampai mati. Lindong menatapnya tanpa emosi. Kekuatan Yuanmu lebih banyak dariku. Belum tentu. Ia tiba-tiba membentuk segel tangan dan menekan telapak tangannya ke tanah. Dalam sekejap, perubahan terjadi.
Tanah di sekitarnya mulai mengering dan kehilangan kehidupan. Energi dari bumi tersedot keluar, mengalir menuju tubuh Lindong. Gelombang energi yang menakutkan berkumpul dari segala arah. Ekspresi Yuan Chang langsung berubah. Ini, matanya menyempit tajam. Kitab suci penghancuran hebat. Bumi yang luas mulai bergetar halus, namun cepat. Gelombang energi terus-menerus memancar dari tubuh Lindong, terlihat jelas dengan mata telanjang. Seiring energi itu menyebar, daratan di sekitarnya berubah drastis. Gunung-gunung yang sebelumnya hijau perlahan menjadi kering dan menguning. Aura kesunyian yang aneh mulai menyelimuti area tersebut. Dari tanah yang mulai tandus itu, energi dalam jumlah luar biasa besar mengalir keluar seperti lautan, lalu berkumpul menuju satu titik, tubuh Lindong bagaikan gelombang pasang yang tak terbendung. Ini, kitab suci penghancuran besar milik Sekte Dao. Seruan kaget terdengar dari berbagai arah. Banyak orang bisa merasakan perubahan pada tanah, bahkan merasakan energi dahsyat yang mengalir melalui kaki mereka. Wukun menatap sosok Lindong dengan wajah serius. Aku tidak menyangka dia benar-benar berhasil menguasai teknik itu. Di sisi lain, Ling Qingzu juga tampak terkejut. Teknik ini sangat terkenal di kalangan sekte besar. Dahulu, seorang jenius bernama Zhou Tong pernah menggunakannya untuk mencapai puncak kekuatan generasi muda di wilayah Suan Timur. Bahkan, dalam satu pertempuran, ia mengubah wilayah luas menjadi tanah mati dan membunuh 3 tetua tingkat tinggi. Walaupun Lindong belum mencapai tingkat itu, teknik yang ia tampilkan tetap sangat menakutkan. Di pihak gerbang Yuan, ekspresi para murid berubah drastis. Ketakutan mulai terlihat jelas di mata mereka. Ling Zhen mengerutkan kening. Aku tidak pernah menyangka dia bisa mempelajari teknik itu. Lei Qian juga terkejut. Sejak dulu hanya Zhou Tong yang berhasil menguasainya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Namun Ling Zhen segera menenangkan diri. Tidak perlu terlalu khawatir. Dia belum mencapai level Zhou Tong. Selain itu, masih ada kartu terakhir milik kakak senior. Anak itu tidak akan bisa lolos. Meski begitu, niat membunuh tetap muncul di mata mereka. Lindong sudah menunjukkan potensi yang terlalu berbahaya. Tak lama kemudian, getaran tanah mulai mereda. Namun, seluruh wilayah dalam radius luas telah berubah menjadi tanah tandus. Aura sunyi yang aneh menyebar di udara, bahkan memengaruhi aliran energi dalam tubuh orang-orang, membuatnya menjadi lambat. Beberapa orang segera mengaktifkan kekuatan mereka untuk melindungi diri dari pengaruh tersebut. Di langit, Yuan Chang menatap Lindong dengan ekspresi gelap. Ia bisa merasakan energi tak terbatas dari bumi yang terus mengalir ke tubuh Lindong. Inilah kekuatan utama dari kitab suci penghancuran besar, menyerap energi kehidupan dari tanah dan menggunakannya sebagai kekuatan sendiri. Aku memang meremehkanmu, ujar Yuan Chang dengan suara dingin. Namun ia tetap mencibir. Teknik itu sangat berbahaya, bahkan Zhou Tong tidak menggunakannya sembarangan. Jika tubuhmu tidak cukup kuat, kamu akan hancur oleh energi itu sendiri. Lindong mengangkat kepalanya perlahan. Senyum dingin muncul di wajahnya. Kamu yakin? Matanya berubah menjadi hijau, dengan pola naga samar terlihat di dalamnya. Cahaya hijau menyebar di seluruh tubuhnya, membentuk lapisan seperti kulit naga. Tubuhnya terlihat sederhana, namun memancarkan kekuatan luar biasa. Ia menekan tangannya ke tanah. Serap, seketika, pilar cahaya besar muncul dari bumi, penuh dengan energi tak terbatas. Semua energi itu langsung masuk ke tubuh Lindong. Yang mengejutkan, tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran sedikitpun. Artinya, fisiknya benar-benar cukup kuat untuk menahan kekuatan tersebut. Aura Lindong terus meningkat secara drastis. Kekuatan yang ia keluarkan bahkan melampaui Lei Qian. Lei Qian menggertakkan giginya. Kekuatan hidup tanah di area ini sudah diserap sepenuhnya. Ini benar-benar gila. Ling Zhen juga mulai merasa tertekan. Anak ini, seperti jurang tanpa dasar. Tidak bisa ditebak seberapa kuat dia sebenarnya. Pilar cahaya perlahan menghilang. Lindong berdiri di tengah tanah tandus, lalu melangkah maju perlahan. Setiap langkahnya terasa selaras dengan denyut bumi, seolah-olah tanah itu sendiri beresonansi dengannya. Ia mengangkat kepala, menatap Yuan Chang dengan mata hijau menyala. Senyum tipis muncul di wajahnya. Sekarang, menurutmu, siapa yang lebih unggul? Aura kekuatan yang sangat besar tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Kekuatan itu kini telah melampaui para ahli setengah langkah tahap kehidupan mendalam, dan bahkan mulai menyamai Yuan Chang.
Semua orang menahan napas. Mereka sebelumnya mengira pertarungan terbesar adalah antara Chen Gui dan Yuan Chang. Namun sekarang jelas, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai.